Kisah Imam Malik dalam menuntut ilmu. Pendahuluan. Imam Malik bin Anas adalah salah satu imam mazhab terbesar dalam sejarah Islam. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki, yang salah satu mazhab fiqh yang diikuti oleh sebagian besar umat Islam, terutama di Afrika Utara dan wilayah Barat Afrika. Imam Malik terkenal tidak hanya karena kedalaman ilmunya, tetapi juga karena keteguhannya dalam berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan dedikasinya dalam mencari ilmu. Artikel ini akan mengulas perjalanan hidup Imam Malik dalam menuntut ilmu, bagaimana beliau mencari dan menerima ilmu, serta kontribusinya terhadap dunia Islam, baik dalam bidang fiqh, hadis, dan tafsir, masa kecil dan latar belakang. Imam Malik dilahirkan pada tahun 711 93 di Madinah, kota suci yang menjadi pusat perkembangan ilmu Islam setelah masa Nabi Muhammad SAW. Beliau berasal dari keluarga yang terpandang dan memiliki garis keturunan yang mulia. Ayahnya, Anas bin Malik, adalah seorang yang saleh dan merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari keluarganya yang terhormat, Imam Malik sudah terbiasa dengan atmosfer keilmuan yang kental. Di kota Madinah, Imam Malik menyaksikan langsung kehidupan para ulama, tabi'in, generasi setelah sahabat, dan banyak ahli hadis yang datang untuk belajar di Masjid Nabawi. Atmosfer ini menjadi landasan awal bagi Imam Malik untuk memulai perjalanan ilmiahnya. Proses menuntut ilmu. 1. Mengawali belajar sejak muda. Imam Malik mulai menuntut ilmu sejak usia muda. Pada awalnya, beliau mendalami ilmu fikih dan hadis. Madinah sebagai pusat ilmu pada saat itu menjadi tempat yang ideal untuk menuntut ilmu, karena kota ini menyimpan banyak orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Imam Malik sudah mendalami berbagai disiplin ilmu, seperti fiqh, hadis, dan tafsir. Beliau sangat berhati-hati dalam memilih guru-guru yang dapat memberikan pengetahuan yang benar dan sahih. Hal ini menandakan bahwa Imam Malik memiliki kecerdasan yang luar biasa dan ketelitian dalam belajar. 2. Mencari ilmu dari ulama terkenal. Imam Malik belajar dari banyak ulama terkenal pada masanya. Salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Nafi bin Abdurrahman, seorang ulama besar yang juga merupakan seorang sahabat dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Umar. Nafi merupakan orang yang sangat berkompeten dalam bidang hadis dan fiqh, yang kemudian menjadi salah satu sumber utama bagi Imam Malik dalam menggali ilmu. Selain itu, Imam Malik juga belajar dari beberapa ulama besar Madinah lainnya, seperti Rabi'ah bin Abdurrahman, yang merupakan salah satu ulama fiqh terkemuka pada masa itu. Melalui bimbingan dari para ulama yang berkompeten, Imam Malik memperoleh landasan yang kokoh dalam memahami fiqh dan hadis. 3. Kehati-hatian dalam menerima hadis. Salah satu ciri khas dari Imam Malik adalah kehati-hatiannya dalam menerima hadis. Beliau tidak sembarangan dalam menerima riwayat hadis dari orang lain. Imam Malik dikenal selektif dalam memilih hadis yang akan diajarkan, dengan mempertimbangkan kredibilitas perawi hadis tersebut dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang asli. Imam Malik sangat menekankan pentingnya sanad, rantai perawi yang sahih dalam hadis. Hal ini menunjukkan kedalaman pemahamannya terhadap ilmu hadis dan komitmennya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Karya-karya Imam Malik. Al-Muwatta. Salah satu karya terbesar Imam Malik adalah Al-Muwatta, yang merupakan sebuah kitab hadis dan fiqh yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang disusun berdasarkan ajaran beliau. Al-Muwatta menjadi salah satu kitab hadis pertama yang disusun secara sistematis dan menjadi referensi utama bagi umat Islam dalam memahami fiqh dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kitab ini berisi lebih dari 1.700 hadis yang sebagian besar diterima oleh banyak kalangan ulama sebagai hadis yang sahih. Al-Muwatta memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, interaksi sosial, dan hukum keluarga. Selain itu, Al-Muwatta juga memuat pandangan fiqh Imam Malik yang berlandaskan pada hadis, ijma', kesepakatan ulama, dan qiyas, analogi. Karya ini menjadi salah satu kitab yang sangat dihormati dalam tradisi Islam, tidak hanya di kalangan pengikut mazhab Maliki, tetapi juga oleh umat Islam secara umum. 2. Penerapan fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Imam Malik tidak hanya mengajarkan teori fiqh, tetapi juga sangat fokus pada penerapan fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Beliau berpendapat bahwa ilmu agama harus bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, agar umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pandangan fiqh Imam Malik sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat pada masa itu.
Imam Malik juga menekankan pentingnya mengutamakan ijma', kesepakatan ulama dalam mengambil keputusan hukum. Beliau percaya bahwa ketika para ulama sepakat mengenai suatu masalah, maka keputusan tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam hukum Islam. Keteguhan dan keberanian Imam Malik. Imam Malik dikenal sebagai sosok yang sangat teguh dalam pendiriannya dan berani menyampaikan kebenaran, meskipun hal itu seringkali bertentangan dengan pandangan atau kebiasaan yang ada pada masa itu. Salah satu contoh keteguhannya adalah ketika beliau menolak untuk berpindah dari Madinah ke Baghdad, meskipun diundang oleh khalifah untuk mengajar di sana. Imam Malik menegaskan bahwa beliau lebih memilih tinggal di Madinah, kota tempat Nabi Muhammad SAW wafat, karena bagi beliau Madinah adalah pusat ilmu dan tempat yang paling otoritatif dalam meneruskan ajaran Nabi. Beliau percaya bahwa ilmu yang ada di Madinah lebih otentik dan lebih dekat dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan, Imam Malik adalah salah satu ulama besar yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam pengembangan ilmu Islam. Perjalanan ilmiah beliau menunjukkan bagaimana seorang ulama dapat mencapai kedalaman ilmu dengan tekun, sabar, dan berhati-hati dalam menuntut ilmu. Beliau tidak hanya mengajarkan fiqh, tetapi juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana ilmu harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi Imam Malik dalam dunia hadis, fiqh, dan tafsir masih sangat relevan hingga saat ini. Melalui karya-karya beliau, terutama Al-Muwatta, Imam Malik telah meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga bagi umat Islam di seluruh dunia. Kami berbagi motivasi setiap hari. Ikuti kami dan terus berkembang bersama kami